Siska Novitasari, gadis berusia 18 tahun. Siska baru saja lulus SMA dan sedang mencari kerja. Siska tinggal di Purworejo dan ia pun merantau, tepatnya di daerah pedesaan yang ada di Provinsi Yogyakarta. Karena kasihan dengan kedua orang tuanya, yang saat itu ayahnya bekerja di pabrik sebagai penepung kayu. Meski keluarganya ini berkecukupan, tapi Siska tetap akan mencari pekerjaan untuk membantu perekonomian keluarga. Karena kekayaan akan habis secara perlahan. Sudah sehari, Siska tinggal di rumah kos barunya. Alasan Siska untuk tinggal di rumah kosnya tak lain karena lingkungannya yang sangat sejuk dan harga sewanya yang cukup murah. Siska duduk di teras pada malam hari dan sambil melamun. Tiba-tiba 3 orang pria gondrong dengan penampilan yang agak seram berjalan masuk ke rumah kos Siska. Siska berharap mereka bukan orang jahat. Siska menghela nafas lega karena 3 orang gondrong tadi tak ada niat jahat kepadanya. Lamunannya pun melayang dan membayangkan bagaimana rasanya makan di restoran. Waktu itu adalah kerinduan yang tak bisa dikembalikan lagi. Saking asiknya dia melamun sampai-sampai Siska tertidur dan terbawa mimpi. Dia pun terbangun saat adzan subuh berkumandang. Siska langsung masuk kamar, sholat dan mandi. Lalu sarapan seadanya. Siska keluar dengan pakaian seksi ala orang-orang jogging. Siska keluar dari rumah kosnya. Dia pun mau berkeliling desa. Baru keluar beberapa langkah, terlihat dari kos-kosan sebelah, ada 3 orang gondrong keluar. Yang pertama terlihat biasa, tapi tinggi besar. Yang kedua bertato, dan orang yang ketiga sedikit berjenggot. Ketiga pria itu terlihat berjalan menuju ke arah Siska. Dengan perasaan yang tak karuan, Siska langsung lari menjauh. Siska berhenti di sebuah warung kopi. Dia pun memesan segelas kopi untuk menenangkan diri. Kurang dari 5 menit, 3 orang gondrong itu duduk dan mendekati Siska. Tiba-tiba salah satu dari mereka membuka percakapan. Adik orang baru ya? Siska hanya bisa menganggukkan kepalanya. Lalu ketika orang itu memperkenalkan diri, ternyata mereka itu adalah 3 bersaudara. Mereka adalah seorang pemilik restoran di ujung kota Jogja. Selain pemilik restoran, mereka adalah pelukis profesional. Saking profesionalnya, mereka bisa melukis dengan mata tertutup karena mereka memiliki indera keenam. Nama dari ketiga orang tersebut adalah Hendra, Dodi, dan Agus. Mas Hendra sebagai kakak yang tertua menawari Siska pekerjaan, tetapi Siska menolaknya karena dia masih ragu dan baru mengenal ketiga orang tersebut. Percakapan mereka cukup lama dan mereka membicarakan diri mereka masing-masing. Lalu Mas Dodi mengingatkan kepada Siska supaya jangan bermain-main ke ujung desa dekat hutan. Dengan penasaran, Siska pun menanyakan, tetapi Mas Dodi tak menjelaskan kenapa melarang Siska bermain ke desa itu. Mas Dodi hanya mengatakan kalau tempat itu sangat wingit dan banyak penunggunya. Percakapan mereka pun berakhir karena ketiga saudara itu akan berangkat kerja, dan Siska pun kembali ke rumah kosnya.
Siska masih memikirkan tempat yang dikatakan Wingi tadi. Karena rasa penasaran yang semakin memuncak, siangnya Siska bergegas ke sana dengan menaiki sepeda motor. Jaraknya sih cukup jauh dan jalannya berlumpur, kurang lebih 200 meteran, dekat dengan hutan. Setelah sampai di tempat itu, Siska melihat tempat itu sangat menakutkan. Di tempat itu juga berdiri sebuah rumah besar ala Belanda dengan dipagari besi yang sudah berkarat. Siska melihat bangunan itu seperti di film horor. Tapi rasa penasarannya belum hilang sebelum Siska mengetahui isi rumah tersebut. Beberapa jam kemudian, Siska pulang dan ia ingin jalan-jalan ke perpustakaan mencari artikel atau majalah seputar video game yang menarik. Karena Siska adalah seorang gamer, Siska pun sampai ke perpustakaan itu juga pada pukul 2 siang. Ketika Siska sedang melihat buku majalah dan juga komik, matanya tertuju pada sebuah majalah tentang sebuah misteri dan kriminal. Setelah membayar majalah tersebut, Siska langsung menuju ke kedai kopi. Sesampainya di sana, Siska pun langsung membaca sebuah buku misteri dan kriminal itu. Siska tak lupa juga memesan 1 cangkir kopi. Lalu, kedua matanya tertuju pada halaman artikel tentang Junko Furuta. Membaca artikel sambil minum kopi adalah kesukaannya. Perasaan ngeri menjadi-jadi. Nyaris mual setelah membaca artikel itu. Sedih, takut, sekaligus jengkel. Perasaan buruk terhadap gondrong bersaudara tadi langsung muncul juga. Beberapa hari kemudian, Siska tak berani keluar rumah sebelum ketiga bersaudara itu keluar kos terlebih dahulu. Siska baru berani duduk di teras setelah mereka pergi. Pikirannya pun tertuju pada rumah angker itu. Entahlah, ada apa dengan rumah itu, rasanya ingin ke sana. Keesokan paginya, Siska memutuskan untuk rekreasi, jalan-jalan ke mall dan melibur. Saking asiknya, sampai-sampai Siska lupa untuk melihat rumah itu. Akhirnya dia pun kembali ke desa itu dan langsung bergegas ke rumah itu. Suasana sangat mencekam karena pada saat itu azan maghrib berkumandang. Dengan posisi masih di atas motor, Siska mengamati rumah itu dari jauh. Dan dari balik jendela itu, ada wajah yang menyeramkan seolah mengintip. Matanya ada 6. Meski samar-samar, tapi terlihat jelas. Ketika Siska baru beranjak mau turun dari motornya, tiba-tiba ada banyak sekali buah kelapa yang jatuh di tempat yang sama. Terdengar suara itu sangat jelas. Tapi anehnya Siska tak melihat ada pohon kelapa satupun. Puluhan buah kelapa itu jatuh sampai bertumbukan. Siska pun mengamati buah kelapa itu, dan ada yang aneh. Ada 3 lubang di setiap kelapa. Kemudian Siska memberanikan diri untuk mendekati dan mengamati buah-buah kelapa itu. Buah kelapa itu seolah-olah ada lubangnya dan membentuk wajah, dan ternyata itu adalah gundul beringis. Dengan cepat, Siska pun naik sepeda motornya. Segera ia tancap gas dari tempat itu. Ia pun menjauh dan terlihat dari kaca spion makhluk itu mengejarnya. Tiba-tiba dia dihadang oleh sosok tinggi besar bermata 6. Sosok itu tingginya sekitar 3 meter. Giginya bertaring seperti piranha. Dengan keberanian Siska, ia pun menerobos lewat samping kirinya.
terdengar suara tawa keras yang seolah-olah mengikutinya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus mendapatkan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.